Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini teman-teman, kita akan sedikit membahas mengenai berperilaku jujur. Nah, jujur sendiri memiliki arti suatu perilaku manusia yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan baik terhadap dirinya maupun pihak lain. Teman-teman, maksudnya apa ya di sini? Jadi teman-teman, jujur sendiri itu memiliki sifat kesesuaian sikap antara perkataan, perbuatan yang sebenarnya. Apa yang diucapkan memang itulah yang sesungguhnya dan apa yang diperbuat itulah yang sebenarnya. Jadi konsisten dan semua itu sama. Umpamanya kita berkata A, ya semua ini berkata A. Enggak ketika kita di depan berkata A, di belakang berkata B, dan di belakang lagi berkata C. Bukan seperti itu. Jujur itu, semua yang dikatakan itu sesuai dengan kenyataan. Seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, terkadang kita itu merupakan satu sikap, sifat, karakter diri kita sendiri, yakni jujur. Padahal berkata jujur itu penting, berani jujur itu hebat, dan sebagai makhluk sosial, kita memerlukan kehidupan yang harmonis, baik, dan seimbang. Untuk apa? Agar supaya yang dirugikan, didolimi, dicurigai, dicurangi, kita harus jujur. Jadi, untuk kehidupan yang lebih baik, kuncinya adalah kejujuran. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Mas'udin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ilal birri wa inna birra yahdi ilal jannah. Rawahul Bukhari. Artinya, dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Hadis riwayat Bukhari. Dan ada ungkapan yang mengatakan bahwa kejujuran itu mahal. Ya, memang benar itu ya teman-teman. Kejujuran itu memang sangat mahal karena berkata jujur itu terkadang sangat berat. Akan tetapi, agar dapat dipercaya orang, kita harus jujur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi contoh nyata kepada kita. Di masa jahiliyah sangat sulit mencari orang-orang yang jujur. Dengan kejujuran, Rasulullah SAW menjadi orang yang paling terpercaya. Beliau mendapat gelar Al-Amin atau dapat dipercaya dari bangsa Quraisy. Kejujuran berbuah kepercayaan, sebaliknya dusta menjadikan orang lain tidak percaya. Jujur membuat hati kita tenang, sedangkan berbohong membuat hati jadi was-was. Akan tetapi, kadangkala ada orang yang tidak suka dengan kejujuran. Hal ini dapat terjadi kalau orang itu akan terganggu oleh kejujuran kita itu. Meskipun demikian, jangan takut ya teman-teman. Jangan risau juga, karena lebih banyak pihak yang mendukung kejujuran ketimbang kebohongan, kedustaan. Ada pun beberapa manfaat bersikap jujur. Pada dasarnya itu, bersikap jujur adalah sesuatu yang sangat baik bagi semua pihak manapun, dimanapun. Mengacu pada definisi jujur atau pengertian jujur, adapun beberapa manfaat jujur adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan bersikap jujur, maka seseorang akan memiliki perasaannya lebih tenang, lebih bahagia dalam menjalani kehidupannya. Dengan bersikap jujur juga, maka seseorang telah memberikan kebaikan terhadap diri sendiri dan juga bagi orang lain. Orang-orang jujur dianggap memiliki integritas
dan dapat dipercaya oleh orang lain sehingga umumnya mereka lebih sukses dalam hidupnya. Dengan bersikap jujur juga, maka seseorang akan mendapatkan empati dan simpati dari pihak manapun. Siapapun itu, kalau terbiasa bersikap jujur akan membentuk pribadi yang lebih bertanggung jawab, amanah, dan dapat dipercaya untuk hal-hal yang besar. Adapun lainnya, terbiasa bersikap jujur itu akan menjauhkan diri dari berbagai tindakan yang melanggar norma-norma dan hukum negara. Misalnya, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan teman-teman, jenis-jenis berperilaku jujur berdasarkan tempatnya itu juga masih ada banyak ya. Jujur dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, adapun macam-macam teman-teman. Sikap jujur itu sebagai berikut. Yang pertama, kita bisa jujur dalam perbuatan. Nah, ini maksudnya gimana? Jujur dalam perbuatan yakni suatu tindakan yang dilakukan sesuai dengan yang seharusnya dan tidak melakukan kecurangan terhadap orang lain. Nah, ketika sama orang lain, umpamanya kita tidak boleh melakukan kecurangan. Nah, kita harus bersikap jujur. Umpamanya kita beli atau disuruh membeli sepotong kue yang harganya 3.000. Kita bawa uangnya 5.000, sisa 2.000. Nah, kita harus berkata jujur kalau itu uangnya habisnya 3.000 ya untuk membeli sepotong kue itu, bukan 5.000 untuk dibuat ditaruh di saku atau dibuat jajan yang lain, nggak boleh. Lalu yang kedua, jujur dalam niat dan kehendak, yakni suatu tindakan yang didasarkan pada keselarasan antara sikap dan keinginan hati. Dalam penerapannya, seseorang yang jujur akan bertindak berdasarkan hal yang baik dan ikhlas dalam melakukan atau tidak munafik. Jadi teman-teman, ketika dia berkata A, maka yang dikatakan seterusnya adalah A. Jika mereka berkata B, maka tindakan dan seterusnya berkata B. Bukan ketika kita berkata A, maka menjadi C. Itu salah ya teman-teman. Lalu, jujur dalam ucapan. Suatu tindakan memberitakan atau menyampaikan informasi sesuai dengan kenyataan yang terjadi tanpa adanya penambahan atau pengurangan dari yang sebenarnya. Nah, ini biasanya ketika kita bicara, jangan sampai ada bumbu-bumbu, aroma penyedap penambahan kata ataupun pengurangan kata gitu teman-teman ya. Jadi sesuaikan, dimanapun itu nggak boleh ada penambahan atau pengurangan kata. Karena akan mendapatkan penafsiran yang berbeda. Nah, contoh berperilaku jujur itu di mana ya teman-teman? Berperilaku jujur itu bisa dilakukan di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Nah teman-teman, kan masih ada banyak ya teman-teman. Contoh lagi kalau di lingkungan keluarga itu seperti apa? Berterus terang kepada orang tua ketika melakukan kesalahan. Memberitahukan hasil ujian sekolah kepada orang tua dengan sebenarnya. Mengembalikan kelebihan uang belanja kepada orang tua. Itu termasuk juga bersikap jujur ya teman-teman. Kalau di lingkungan sekolah, yang pertama itu mengerjakan ujian sesuai kemampuan tanpa mencontek. Nah, yang kedua, mengembalikan buku yang dipinjam dari perpustakaan sesuai dengan ketentuan. Dan ketiga, berkata jujur kepada guru dan teman-teman di sekolah. Yang terakhir teman-teman, di lingkungan masyarakat, mematuhi rambu-rambu lalu lintas saat berkendara. Nah, contoh itu apa ya? Memakai helm, kayak gitu teman-teman ya, tidak melanggar. Terus kedua, tidak berusaha menyuap petugas polisi ketika ditilang. Nah, ini juga teman-teman diperhatikan. Yang ketiga terakhir adalah memberikan informasi yang sebenarnya kepada orang lain di lingkungan masyarakat. Teman-teman, demikianlah penjelasan ringkas mengenai pengertian jujur ya teman-teman. Jadi jangan serta-merta ketika kita di atas kita bisa membolak-balikkan kata kita ya. Tetap stay jujur, amanah ya teman-teman. Nah, sini ada firman Allah yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wala talbisul haqqa bil batili wa ta'tumul haqqa wa antum ta'lamun. Artinya, dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Teman-teman, semoga bermanfaat dan beberapa contoh perilaku jujur di atas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.